Dia tutup, dia pencet tuh tombol pintu liftnya tuh buat tutup, kebuka lagi, tutup, kebuka lagi, akhirnya nutup. Itu tuh si Alfi posisi udah duduk gini, kayak nyender gitu di belakang lift, udah kayak gini, udah nangis gitu. Pas pintu udah kebuka, sosok itu udah di depan, udah di lift. Alfi ngeliat begitu udah, dia mau istighfar, mau apapun, mau nangis, udah nggak bisa. Tiba-tiba tuh ada suara kayak ledakan gitu dari atas, lantai atas. Wow, bingung kan, suara apaan itu? Si Alfi pakai HP lah, teriak tuh. Nggak lama, ternyata yang keluar suara bunyi tahu kuntilanak. Bayangin di HT gimana ceritanya itu, ada suara kuntilanak ketawa di HT. Siapa dari kemarin yang request lantai 12? Jadi sebelum nanti kita ke narasumbernya, gue pengen cerita sedikit tentang lantai 12 ini. Lantai 12 itu udah viral dari Om Mamat season 1, season 2, dimana ceritanya ini menurut gue penuh dengan dilema. Dilema Alfi, seorang penjaga gedung kantor yang mendapatkan tugas di shift malam. Dilema pertama adalah dia mendapatkan kerja shift malam itu gajinya sebetulnya cukup besar saat itu. Tapi di satu sisi dia mengalami kejadian-kejadian yang selama ini tidak pernah dialamin sama ini orang. Dilema yang kedua adalah di satu sisi dia sebenarnya, gue jadi dia ya, gue males gitu ngecek ke tiap-tiap lantai, tiap-tiap unit. Dilema karena kalau misalnya nanti ada barang hilang, ada maling, ya dia dong disalahin. Kan itu tanggung jawabnya. Dan dilema yang ketiga adalah gak segampang itu sebagai anak laki-laki yang juga bertanggung jawab terhadap ibunya, apalagi sayang sama ibunya, meninggalkan pekerjaan yang mungkin pendapatannya lumayan. Karena dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, melainkan dia berpikir untuk ibunya. Nah, waktu lantai 12 ini viral, beberapa tahun yang lalu, jadi sebetulnya banyak yang DM ke IG gua bercerita punya pengalaman horor yang sama di lantai 12 di gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Yang gua nggak bisa lupa adalah cerita dari Lala. Jadi Lala itu kerja di sebuah gedung Jakarta Selatan, gedung tua. Jadi si Lala malam itu lagi lembur. Dia bertiga sama ada bosnya juga. Dia di lantai 18, waktu itu masih ngedit-ngedit gitulah. Nah karena lapar, kondisinya udah malam, sekitar jam 9, jam 10 malam, dia ngajakin lah tuh temennya ke bawah, yuk kita beli makanan. Tapi temennya nggak mau. Ya udahlah, akhirnya dia turun tuh sendiri naik lift. Selesai dia makan, akhirnya dia balik lagi tuh naik lift. Kondisi gedung memang udah sepi dan lantai-lantai yang di bawah itu udah dimatiin. Nah pas si Lala itu naik lift ke atas, tiba-tiba liftnya itu kebuka, ting. Dan pas dia lihat, lah kok gelap? Ternyata pas dilihat lantainya, lantai 12. Nah dia bingung karena dia sama sekali nggak mencet lantai 12. Ya ngapain dia pencet lantai 12? Orang kantornya di lantai 18. Nah di tengah lagi awkward moment itu, dia nge-freeze. Dan disitulah pas pintu lift mau tertutup, jadi kayak ada angin dan ada suara kayak geraman orang cowok itu marah. Hah? Gitu. Disitulah dia kaget dan akhirnya pintu lift tertutup dan naik ke lantai 18. Ternyata pengalaman horor Lala di malam itu nggak berhenti sampai situ. Pas udah selesai, mereka matiin lampu. Nah, turunlah mereka semua naik lift. Jadi memang di kantornya Lala itu, entah kenapa liftnya itu selalu berhenti di lantai 12.
Nggak pernah tuh lantai 5 kayak lantai 4, lantai 3. Selalu tuh, apakah sistemnya error apa gimana, lantai 12 tuh lift berhenti. Tapi pas malam itu turun, nggak berhenti di lantai 12. Jadi di lantai lobby berhentinya. Nah karena memang menunggu jemputan waktu itu naik angkutan umum, si Lala ini mutusin buat ke WC dulu. Sementara si bosnya itu udah pulang duluan. Nah pas Lala itu ke WC, jadi setelah lift itu ada lorong-lorong yang gelap, mirip ceritanya Alfi. Nah pas dia ke lorong-lorong gelap itu, dia masuklah ke WC cewek. Pas di WC cewek itu, dia ngelihat ada satu cewek, mukanya itu cantik, tapi lagi ngaca di depan wastafel. Dan rambutnya tuh lagi digini-giniin. Si Lala itu nggak pernah sebelumnya ngeliat si cewek ini. Ini cewek ngapain ya malam-malam kok gatel amat gitu loh. Posisi saat itu dia belum takut, tapi kayak malah kesel. Cewek gatel amat malam-malam ngaca di sini ngapain ya? Nah pas dia masuk ke bilik, di situ dia baru mikir, lah tuh orang atau siapa ya? Pas dia keluar lagi, setelah selesai buang air kecil, udah nggak ada tuh cewek di wastafel. Dia coba lihat bilik-bilik yang lain, ceweknya nggak ada juga. Dia yang biasa emang di WC kantor yang di bawah itu, pintunya itu kan suka bunyi gitu kalau di WC buka pintu keluar gitu. Nah ini kok ceweknya nggak ada bunyinya. Nah dia cobalah tuh di situ pintunya, bener loh ada bunyinya. Terus si cewek ini pergi kemana? Udahlah akhirnya dia situ kabur, langsung pergi ke depan kantor. Nah cerita dari Lala ini punya banyak kemiripan dengan lantai 12 versi Alfi dan juga Bang Rian. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi gue bahas tentang cerita lantai 12. Langsung aja nih, tonton part 2-nya lantai 12 sama Bang Rian. Yang belum nonton part 1, tonton dulu biar ngerti jalan ceritanya. Di part sebelumnya. Tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri. Nggak lama tertutup sendiri tuh. Truk pintu liftnya. Bukan itu doang, liftnya naik ke atas. Afi liatin nih, karena kan di lift itu ada nomor ya kan di atas ya. Afi liatin 10, 11, 12. Kenapa berhenti di lantai 12? Apa ada orang yang mencet di atas? Pas kebuka pintunya, Afi fokus tuh ke arah bangku. Fokus karena emang kayak ada yang menarik Alfi untuk melihat ke situ gitu loh. Pakai senter tuh sama si Alfi. Panggil, Mbak. Ke sekitar 2 meteran dari pintu lift. Afi kan mencoba deket ke sosok itu ya Mas. Belum sampai deket, tiba-tiba palanya jatuh Mas. Ternyata kamu belum siap, kata Pak Aldo. Saya pikir tuh kamu siap. Ternyata saya salah. Dan juga akhirnya di situ Pak Aldo juga cerita tuh, apa sih sebenarnya ada di kantor itu Mas. Akhirnya terbongkar nih sama Pak Aldo nih, dibongkar semua. Jadi akhirnya di situ Pak Aldo juga cerita tuh, apa sih sebenarnya ada di kantor itu Mas. Akhirnya terbongkar nih sama Pak Aldo nih, dibongkar semua. Jadi pernah ada salah satu karyawan yang bunuh diri dari lantai 15 Mas. Dan itu entah gimana caranya karyawan itu bisa lolos dari penjagaan. Dia lompat itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam lah, antara jam segitu. Dan itu juga pun nggak ada yang tahu gitu loh, nggak ada yang lihat. Karena dulu itu Mas, sebelum kejadian ini, yang penjaga itu pun cuma depan dan belakang gitu. Dan di dalam tuh nggak ada sebelum kejadian ini. Nah makanya
setelah ada kejadian cewek yang akhirnya makanya di dalam tuh ada yang jaga, takutnya ada yang jaga-jaga yang ngindik-ngindik kan, kita nggak tahu ya kan, diam-diam masuk naik ke atas gitu kan, kita nggak tahu juga alasan cewek ini. Karena orang tuanya itu bercerai, Mas. Orang tuanya cerai, dan dia setelah orang tuanya cerai itu dia batal nikah, Mas, sama tunangannya itu. Mungkin akhirnya dia stres kan, depresi gitu kan. Ya dia akhirnya di kantornya itu, Mas. Lalu Pak Aldo nanya nih ke Alfi, kamu ngeliat komputer itu kan yang nyala kedip gitu, kata Pak Aldo. Kata Alfi, iya Pak, itu yang saya samperin tadi malam, kata Alfi. Langsung dipotong sama Pak Alwi ini. Vi, kan gue udah bilang jangan disamperin itu layar monitor itu kalau nyala. Tapi namanya Alfi yang penasaran kan, ya dia tetap ngebantah tuh. Nah, kata-kata Pak Alwi. Setelah itu akhirnya Pak Alfi pesen ke Alfi, selanjutnya nanti ke depannya gue minta tuh lu jangan banyak tingkah, kata Pak Alwi nih. Oh, jadi yang jenguk itu si Aldo sama Alwi nih? Iya, Pak Aldo sama Pak Alwi ini. Baik Pak, kata Alfi. Nah terus Pak Aldo lanjut cerita nih. Nah komputer yang nyala sendiri itu, kata Pak Aldo, itu tuh komputer dari korbannya nyata gitu. Cuma memang kita udah cabut colokannya gitu. Terus kita udah buang komputernya pun, kita ganti yang baru, itu pindah ke komputer yang baru gitu loh, Mas. Jadi diganti komputer yang baru ya tetap kedip-kedip lagi gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita biarin aja gitu loh, kata Pak Aldo. Sekarang kan Alfi udah tahu nih kondisi kantor tuh kayak seperti apa gitu, kata Pak Aldo. Kamu tuh mau lanjut atau mau udah di sini aja gitu, kata Pak Aldo. Nah, resign maksudnya nih? Iya, resign maksudnya. Cuman kata Alfi, izin Pak Aldo, kalau boleh saya pikirkan dulu gitu, kata Alfi. Karena kan kalau kata Pak Aldo itu nyari orang yang mau jaga malam itu susah, kata Pak Aldo. Apalagi kondisi kantor yang kayak begini gitu. Tapi kan Alfi ini udah tahu nih kondisi kantor kayak begini. Kalau ada apa-apa pun maksudnya Alfi udah tahu harus gimana gitu. Udah akhirnya Alfi dikasih waktu buat berpikir dulu tuh sama Pak Aldo. Dan akhirnya Pak Aldo dan Pak Alwi izin pamit pulang. Setelah beberapa hari kemudian, Alfi itu kan juga ikut juga minta pendapat dari emaknya kan. Maksudnya ini gimana nih Mak? Alfi itu lanjut atau enggak, bagusnya. Cuman saran dari emaknya, udah lu lanjut aja selama kalau emang lu bisa jaga diri, kata emaknya gitu. Ya udah akhirnya setelah beberapa hari itu Alfi datang ke kantor tuh, Mas. Akhirnya dia nggak jadi resign. Nggak jadi resign. Ya karena nyari kerja pasti susah. Susah, ya? Apalagi dia cuman lulusan SMA kan. Tapi pas sampai kantor itu dia harus menghadap dulu ke Pak Aldo dulu nih. Untuk memperjelas lah status dia gitu loh, Mas. Nah akhirnya ketemu dengan Pak Aldo, ngobrol lah mereka berdua nih. Jadi gimana Vi putusannya, kata Pak Aldo gitu. Saya udah minta pendapat orang tua juga, kata Alfi. Jadi saya udah putuskan buat saya lanjut terus nih Pak, kata Alfi. Nah di situ Pak Aldo bilang gini, saya tuh sebenarnya kepikiran buat balikin kamu ke shift pagi lagi, Vi. Kalau mau kamu tetap lanjut, ya saya sih kepikiran begitu, kata Pak Aldo. Cuman Alfi coba buat negosiasi nih ke Pak Aldo. Pak izin kalau bisa saya di shift malam aja Pak.
Alasannya itu pertama karena saya mau bantu ibu saya kalau pagi gitu, kalau pulang dari shift malam gitu. Terus yang kedua juga ya capek kalau misalkan di shift pagi ini Pak, gitu. Karena ya mata saya itu udah nggak kuat buat ngeliat orang yang lalu lalang terus-terusan gitu loh. Sebenarnya ini alasan dia buat-buat aja sama Alfi itu. Nah alasan sebenarnya itu dibalik itu ternyata tuh gaji jaga malam dengan pagi itu beda Mas. Ya. Jadi kata Alfi tuh jaga malam itu gajinya itu di atas UMR pada saat itu. Sementara kan emang Alfi juga butuh duit ya kan. Jadi dia mau nggak mau, udahlah mau ada apa juga. Yang penting selama masih ada Pak Alwi, ya gue mungkin gak apa-apalah kalau cuma pisah-pisahan doang gitu loh. Itu aja kata dia begitu kata Alfi. Ya udah. Nah, Pak Aldo juga sebenarnya nggak langsung setuju gitu loh, Mas. Gantian nih, sekarang saya yang harus pikirin dulu nih, yang kamu mau kata Pak Aldo. Alfi disuruh pulang tuh akhirnya. Itu Alfi harus nunggu sekitar 2-3 hari. Hari keempat lah itu. Itu nggak ada juga tuh Mas, kabar dari Pak Aldo ini. Akhirnya Alfi coba nelpon dah ke Pak Aldo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Vi. Baru aja saya mau nelpon, kata Pak Aldo gitu. Iya Pak, jadi bagaimana keputusannya Pak, kata Alfi. Ya udah kamu boleh saya izinkan shift malam lagi. Kebetulan juga Pak Alwi itu ngeyakinin saya gitu loh. Kalau dia tuh akan jaga kamu selama shift malam, kata Alfi. Oke Pak, kalau begitu terima kasih banyak. Nah, besok kamu udah mulai boleh masuk ya Vi, kata Pak Aldo gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kejadian-kejadian itu kan si Alfi ini diganggu itu kan pas nggak sama Pak Alwi kan. Nah disinilah makanya setelah itu terjadilah lagi kejadian berikutnya nih Mas. Gimana tuh? Nah jadi kata Alfi itu sebenarnya nggak setiap hari tuh kita digangguin gitu loh. Ya kadang bisa sehari 2 kali atau 2 hari sekali atau seminggu atau sebulan gitu loh kata, atau berbulan-bulan baru digangguin lagi gitu kata Alfi. Nah setelah Alfi masuk lagi, itu sempet ada sekitar hampir seminggu lah. Itu tenang banget kantor Mas, bener-bener kayak ya nggak ada kejadian apa-apa gitu loh. Di malam hari nih? Iya, karena Alfi kan balik lagi ke shift malam lagi kan, dan langsung dijaga di dalam lagi gitu Mas. Kata Alfi tuh ya nggak ada kejadian apa-apa gitu, nggak ada yang aneh. Dia naik ke setiap lantai, ngecek tiap lantai juga, ya nggak ada yang aneh gitu loh. Kayak ya mungkin setannya udah capek kali gitu loh, gangguin gua gitu kata Alfi gitu kan. Mungkin kalau kata kita tuh, kata-kata Alfi ini mungkin kayak menantang gitu loh ya Mas ya. Setelah dia ngomong kayak begitu, itu nggak lama dari situ barulah kejadian lagi. Waktu itu Alfi berdua dekat di dalam sama Pak Aldo, sama Pak Alwi kan. Jaga dalam seperti biasa. Si Alfi ini ya istilahnya bosen lah dia nih, duduk doang ngobrol mulu gitu. Ngajakin lah Pak Alwi nih, ayo Pak, kita muter aja lah ke atas, bosen saya nih, kata Alfi gitu. Semangat banget kata Pak Alwi kan. Udahlah lu duluan aja, ntar gue nyusul lah gitu kata Pak Alwi. Ya udah akhirnya naik nih si Alfi duluan, sendirian lagi kan. Ya karena dia pikir kan ya kemarin gak ada yang ganggu, santai aja gitu loh. Udah seminggu aman. Udah seminggu aman, pikir dia begitu. Lantai yang di bawah lantai 8 itu masih aman Mas. Nah, sampai akhirnya di lantai 8 dia. Pas pintu lift kebuka nih, ting. Tiba-tiba tuh ada kayak suara orang lari. Kaget dong Alfi kan. Jangan ada orang nih ya.
Cuman di satu sisi Alfi ini udah tahu nih, jangan-jangan nih gue dikerjain lagi nih sama setan. Di sisi lain juga jangan-jangan orang juga nih ada maling ya kan. Ya mau nggak mau Alfi keluar dong mas, karena tuh arah larinya dari kanan ke kiri gitu. Berarti ke arah toilet cowok. Alfi keluar dari lift, dia pakai senter ke kanan ke kiri, sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya udah Alfi coba keluar tuh ke arah kamar mandi cowok tuh kan. Dilihat ke dalam, nggak ada siapa-siapa juga. Udahlah, balik lagi ke lift kata Alfi. Nah pas dia balik ke lift, kan kalau sekitar ruangan gelap ya mas ya, terus pintu lift kebuka itu kan cahayanya keluar ya kan ya. Nah pas si Alfi mau keluar arah lift, itu pintu lift kebuka, ting, ada bayangan orang dari cahaya lift itu, dari arah dalam lift itu. Ya si Alfi bingung dong kan, perasaan gue sendiri. Nah terus ini siapa nih gitu. Apa Pak Alwi, karena kan Pak Alwi katanya mau nyusul kan, dipanggilin tuh sama Alfi. Pak Alwi, jangan kayak gitu Pak, keluarlah gitu. Nah Pak Alwi nggak ada jawab di situ, dari arah lift tuh nggak ada jawaban. Pak udah Pak, jangan kayak begitu Pak, nggak lucu lah kata Alfi gitu. Tetep tuh nggak ada jawaban tuh mas. Tiba-tiba di belakang ada lagi yang lari, belakang Alfi. Duduk. Kaget kan dia kan, langsung ke belakang gitu nyenter gitu kan. Nggak ada siapa-siapa lah. Balik lagi dia ke arah lift. Udah mau kabur tuh Alfi kan. Bayangannya udah nggak ada tuh. Udah hilang lah. Langsung Alfi balik ke lift. Dia tuh udah nggak mau lanjutin lagi ke lantai selanjutnya mas. Langsung ke arah lantai 1. Dan saat itu juga dia langsung izin ke Pak Alfi. Pak, saya izin pulang duluan, saya udah nggak kuat. Kata Alfi begitu. Pulanglah di akhirnya. Diizinin sama Pak Alfi. Oh langsung pulang? Langsung pulang. Masih trauma ya? Iya, pasti lah. Karena kan sebelum kejadian itu kan banyak juga kan. Iya. Nah setelah kejadian itu, udah si Alfi tuh lebih sering dapat bagian di luar nih mas nih, jaga di luar. Karena mungkin Pak Aldo sadar kali ya, Alfi ini udah terlalu banyak diganggu nih dibanding Pak Alwi ini. Ya udah, akhirnya Alfi itu ditaruh di pos depan nih mas. Kalau kata Alfi itu pos depan ini lebih enak karena di pinggir jalan, terus juga banyak yang jualan gitu loh mas, banyak orang juga yang lalu lalang gitu kan, nggak sepi juga gitu, dan lebih santai lagi malah dibanding pos yang belakang. Nah pas jaga di depan tuh paling kan dia cuman nonton TV doang ya, kalau nggak jajan ke depan gitu loh. Sampai akhirnya Pak Alwi itu izin ke si Alfi. Pi, gua tidur duluan ya Pi, ngantuk banget nih kata Alfi, kata Pak Alwi gitu. Oh iya Pak, nanti saya bangunin kalau ada apa-apa gitu kata Alfi. Ya udah tidurlah tuh Pak Alwi ini. Selang beberapa jam kemudian itu suara HT itu bunyi. Suara HT ini dari pos belakang. Kita sebutnya namanya Bang Heri ya. Vi, masuk Vi. Dibalas sama si Alfi. Ya kenapa bang? Gua kayaknya kena ganggu nih di belakang. Yang bener bang, ganggu gimana nih? Ada bau busuk Vi dari di dalam pos nih, kata Bang Heri. Oh serius nih bang, bau busuknya gimana nih kata Alfi kan. Tuh habis itu nggak dijawab lagi tuh, nggak ada jawaban tuh dari Bang Heri itu tuh. Nggak lama baru tuh, wah bener nih Vi, gue kena usil nih Pi. Usil gimana sih bang? Kata Alfi masih nggak percaya gitu kan. Maksudnya ini cerita setengah-setengah, apa yang diganggu gitu. Ya udah kalau gitu lu baca-baca aja mah, kata Alfi. Ya itu mah udah Pi. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba teriak begitu mas. Bang, kenapa lu bang? Kata si Alfi, panggil. Bang, nggak ada jawaban tuh. Langsung si Alfi ini bangunin Pak Alwi nih.
Pak, kenapa Vi? Itu tuh Pak di pos belakang kayaknya lagi digangguin tuh. Ah yang bener lu, iya tadi si Bang Heri ngontek nih lewat HT. Dia teriak-teriak Pak, kaget kan. Yaudah kalau gitu gue ke belakang, lu tunggu di sini ya, kata Pak Alwi begitu kan. Iya Pak, Pak Alwi langsung tuh menuju ke belakang tuh Mas. Pas di belakang itu ya Alfi nggak tahu karena kan jaga di depan ya. Nggak lama sekitar 10 menitan Pak Alwi itu ngontek lagi lewat HT. Vi, tolong sini Vi bentar. Kata Pak Alwi begitu kan. Ya udah akhirnya si Alfi ngunci gerbang dulu, langsung tuh nyusul ke arah belakang, pos belakang itu. Pas si Alfi sampai sana, ternyata Bang Heri ini dan temennya ini udah ada geletak di bawah mah, di luar pos. Bingung si Alfi, kok nama nih bocah bisa di luar begini. Dan juga mereka ngeliat apaan nih kalau sampai pingsan begini gitu loh, Bang. Akhirnya sama kata Pak Alwi, udah Vi, lu bantuin gua angkat ke teras pintu belakang kantor tuh, buat disejajarin badannya. Terus Alfi disuruh ngambil minyak kayu putih sama air putih. Cuman setelah itu Alfi disuruh balik lagi tuh Mas ke gerbang depan. Dia belum tahu tuh kejadian sebenarnya tuh karena apa kan, karena belum sadar kan tuh Bang Heri itu. Sampai pagi baru lah tuh Alfi berani buat nyamper ke belakang tuh, buat karena kan sebentar lagi mau ganti shift tuh. Beberapa pegawai juga ada yang udah mulai datang. Baru dah tuh Alfi berani ke belakang. Ditanya lah tuh, Bang, kenapa emang semalam? Kata Alfi. Pas gua lagi ngobrol sama lu, Vi, tiba-tiba pas gua balik badan, itu ada pocong, Vi, di dalam pos. Pantes aja, itu bau busuk tuh di dalam kenceng banget. Gua cari-cari keluar tuh sama temen gua, nggak nemu-nemu, Vi, sumbernya gitu. Nah pas gue balik badan barulah tuh ternyata tuh pocong ada di dalam. Gue mau kabur tapi kagak bisa, kata si Bang Heri ini. Temen gue juga sama juga nggak bisa gerak juga gitu. Jadi tuh bener-bener kaku gitu loh Mas. Mau lari nggak bisa. Ya udah akhirnya lama kita ngeliatin itu kedip pun nggak bisa Mas, kata dia. Karena udah lemas juga badan makin lama. Udah langsung gelap gitu kata si Bang Heri itu. Wah gila, ternyata emang di belakang itu lebih ekstrim lagi juga ya, kata si Bang Heri. Karena sebelumnya Bang Heri itu belum pernah Mas di belakang. Di dalam pernah, tapi di belakangnya dia belum pernah gitu. Nah nanti usut di belakang itu pernah ada yang nemuin tali pocong. Karena kan belakang itu rawa kan, belakang gedung itu Mas. Nah pernah ada yang nemuin tali pocong, dia lagi kayak nyangkul nyari cacing gitu Mas. Nah ternyata ada tali pocong, nemu lah tali pocong diikat, sama ada pocongnya juga, bentuk pocong gitu Mas. Nah, kayak kalau kita anak-anak yang teman-temannya Alfi kira sih, kayaknya sih dari pocong itu dari sini asalnya gitu, kayak ya suatu kiriman gitulah. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian Alfi kembali jaga sendiri lagi Mas di dalam. Pak Alwi waktu itu karena ada urusan mendesak, dia harus pulang ke kampungnya. Ya mau nggak mau Alfi jaga sendiri lagi gitu. Mulai jaga sendiri itu menurut Alfi itu kayak uka-uka lah. Wah gue nih kayaknya harus mau uka-uka lagi nih, karena sendirian doang ya kan. Emang nggak ada temennya yang mau nemenin dia gitu? Kalau di dalam? Nggak ada Mas. Mungkin karena mereka tahu gitu ya, di dalam itu kan sekuat apa kan gangguannya gitu Mas. Apalagi harus ngecek ke atas juga gitu kan. Ya kalau di luar kan ya santai aja gitu ya, nonton TV, sambil ngerokok bebas gitu kan. Nggak harus ngecek apa-apa gitu. Dan memang kata Pak Aldo pun nggak ada yang mau gitu loh. Udah ditawarin, dalam nggak ada yang mau. Ditambahin lemburan juga nggak ada yang mau juga Mas. Ya udahlah,
akhirnya Alfi terpaksa sendiri tuh mulai jaga sendiri ya, paling cuman ya kayak gitu aja udah, main HP kata si Alfi, nggak ngapa-ngapain sendirian gitu, sampai akhirnya dia dengar ada suara kaki duk 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 lagi tuh Mas, seperti biasa dari arah lorong ini. Tapi Alfi nggak mau gubris gitu. Karena ya udahlah paling gitu doang kayak kemarin kayak sebelumnya gitu loh. Nah posisi Alfi ini kayak gue udah biasa nih dengar suara-suara begini gitu loh. Tapi kalau yang lihat wujud, wah nggak dulu lah kata si Alfi begitu kan. Ya udah akhirnya Alfi cuekin aja tuh, dia pasang headset aja tuh Mas. Pas dia pasang headset, kok kayak ada apa? Jadi tuh kalau kata Alfi tuh kalau ganti channel di HT-nya tuh Mas, itu kedip tuh lampunya tuh. Ada lampu itu warna merah terus kedip. Nah itu lampu kedip-kedip mulu kata Alfi. Sementara itu HT ditaruh di depan dia kan di meja gitu loh Mas ya. Posnya jaganya di meja gitu taruh sama dia. Terus Alfi bingung kan, buka headsetnya tuh. Kok bunyi kresek-kresek gitu. Pas dilihat nggak ganti-ganti kok channel, tapi kok nyala-nyala kedip. Ya berarti ini ada yang ngomong nih, kalau ada yang ngomong juga lampunya kedip juga tuh Mas. Oh, berarti ada yang mau ngomong nih, ditungguin tuh sama si Alfi. Tapi kok nggak ada yang ngomong-ngomong, tapi ngeresek gitu. Gitu Mas, ditungguin. Ya nggak lama, ternyata yang keluar suara bunyi tahu kuntilanak. Bayangin. Di HT gimana ceritanya itu ada suara kuntilanak ketawa di HT. Kaget Alfi kan, langsung dilempar sama di HT-nya. Itu HT mungkin yang punya kantor kan ya, tapi untung aja nggak rusak gitu. Tapi emang karena saking paniknya si Alfi ini maksudnya kaget. Ya namanya HT dia lagi perhatiin tiba-tiba kedengaran suara ketawa kuntilanak, gimana sih Mas? Akhirnya diambil lagi dah tuh. Udahlah, udah amat dimatiin HT-nya sama si Alfi nih Mas. Akhirnya jam 9:30-an itu dia biasa ngider ngecek setiap lantai lagi kan, lantai 1, 2, 3, 4 tuh wah aman, nggak ada apa-apa pokoknya lah. Terus 6, 7, 8 aman, nggak ada apa-apa Mas, wah aman semua lah pokoknya. Sampai akhirnya lantai 12 ini Mas, ya lantai 12 ini kan memang udah kayak wah ini memang udah pastilah gitu loh. Sampai kalau horor banget nih lantai, hawanya juga nggak hilang-hilang gitu Mas, tetap pengap banget. Keluarlah si Alfi, seperti biasa ngecek satu-satu gitu. Nah sampai ada di ruangan yang layar monitor itu nyala. Sebenarnya Alfi tahu gitu loh, kalau komputer itu kan yang diceritain Pak Aldo itu bekas korban yang itu kan ya. Cuman nggak tahu kenapa gitu, si Alfi itu tetap penasaran. Karena pas dia ke situ cek ruangan itu komputer dalam posisi nyala. Dan bedanya itu sekarang ada yang duduk di komputer itu Mas. Samperin lah sama dia tuh di senternya. Tapi memang kelihatan kata Alfi tuh dari balik layar itu ada kepala gitu, cuma agak nunduk begitu. Disamperin sama Alfi pelan-pelan, dipanggil, "Mbak, lembur Pak," gitu. Itu kan komputer rusak Mbak. Itu Alfi ngomong begitu supaya nggak takut gitu loh Mas. Tapi nggak dijawab. Ya udah, Alfi tahu ini nggak dijawab nih. Cuman dia kadang masih penasaran aja nih Mas. Tetep aja disamperin sama si Alfi nih, sambil senterin gitu. Nah pas jadi karena ketutupan layar kan, berarti si Alfi agak miring gini kan. Pas senter ke arah mukanya, barulah itu kelihatan. Jadi di sini ini udah pecah semua sini Mas. Udah sisa tenggorok tapi pecah. Tapi itu udah darah semua. Takut dah. Si Alfi udah panik, sepanik-paniknya.
Astagfirullahaladzim, lari langsung ke lift, arah lift. Lagi-lagi dia nggak cek ke lantai yang selanjutnya. Dalam lift dia udah mulai nangis lagi mas di situ. Dia tutup, dia pencet tuh tombol pintu liftnya tuh buat tutup, kebuka lagi, tutup, kebuka lagi, akhirnya nutup. Itu tuh si Alfi posisi udah duduk gitu, kayak nyender gitu di belakang lift, udah kayak gini loh, udah nangis gitu. Nah, karena Alfi lagi posisi begini kan, nunduk begitu mas, di belakang di dalam lift itu kan, dia langsung dong lihat begini karena pintu lift kebuka kan. Pas dia lihat masih di lantai 12 lagi, terus dipencet lagi tutup pintunya, dia begitu lagi tuh nunduk lagi, ternyata masih di lantai 12 lagi mas. Jadi tuh entah udah berapa kali si Alfi tuh pencet tombol itu buat nutup, tapi itu Alfi ngerasa kalau dia itu sebenarnya turun mas. Kalau lift turun itu kan kita berasa ya kan, dia tuh ngerasa kalau lift itu turun, tapi nggak tahu kenapa pas pintu kebuka itu lantai 12 lagi, terus begitu berulang begitu terus sampai Alfi udah nyerah gitu loh. Dia nutup sekali lagi, begitu lagi kebuka. Sekarang pas pintu udah kebuka, sosok itu udah di depan, udah di lift. Jadi tuh dia kayak ngerasa sosok ini tuh kayak ngejar dia gitu loh mas. Nah itu bener-bener di depan lift banget kan. Alfi ngeliat gitu udah, dia mau istighfar, mau apapun, mau nangis, udah nggak bisa. Sampai akhirnya karena dia udah gemeter banget badannya, udah lemes, akhirnya dia pingsan gitu. Karena dia ngerasa tuh udah makin gelap pandangan dia, udah gelap begitu aja akhir kata Alfi. Yang dilihat sosok apa emang? Ini yang korban lompat itu mas, dari lantai 15 itu ternyata. Nah kalau cerita dari Pak Aldo, sosok ini tuh bisa wujudin dua versi yang mukanya hancur itu, yang banyak darahnya, dan versi yang palanya bisa jatuh, yang lepas gitu. Makanya ini sosok ini kalau kata Pak Aldo mau sampai kantor ini bangkrut pun dia bakal tetap di situ, susah buat diusir kata Pak Aldo gitu. Nah akhirnya Alfi tuh bangun tuh, dia udah ada di kayak suatu ruangan gitu mas. Ternyata dia tuh ada di klinik kantor. Sudah bangun mas, ada suara cewek tapi itu mas, ada yang nyapa si Alfi. Oh iya udah, si Alfi nanya kan, ini saya ada di mana? Klinik kantor mas. Udah, mas istirahat dulu, nanti kalau kata saya mas udah boleh pulang, baru pulang. Sekarang tiduran dulu aja. Dan di sebelahnya itu ternyata ada Pak Aldo nih mas. Pak Aldo nanya, Vi, besok lu gak usah masuk lagi, kata Pak Aldo begitu. Loh saya dipecat pak, kata Alfi gitu. Enggak, maksud gue tuh lu istirahat dulu. Nah nanti kalau udah baikan, lu masuk lagi, lu ngadep gua lagi, kata Pak Aldo begitu. Oh begitu, saya kirain saya dipecat pak, kata Alfi gitu. Udah akhirnya Alfi izin buat pulang dulu karena kondisi udah stabil, dan dia juga lagi nyari-nyari nih gimana ceritanya dia tuh bisa ada di klinik kantor nih mas. Karena kan yang diinget dia semalam lagi kejar-kejar Di lift? Ya di lift itu kan. Nah pagi kenapa saya ada di klinik kantor gitu. Maksudnya kalau misalkan ditemuin sama karyawan kan akal jadi satu heboh lah ya kan. Wah jadi omongan nih, kenapa nih ada security yang pingsan di dalam lift lagi gitu. Berarti selama ini ditutup rapat? Selama ini tutup rapat. Sama satpam? Iya, sama security. Walaupun ya ada beberapa kali kata si Alfi itu, ada beberapa kali karyawan yang kesurupan itu ada mas sebenarnya. Terus juga dia dengar kabar burung katanya ada yang dikerjain mistis-mistis gitu, sebenarnya
katanya juga ada gitu loh. Tapi ya memang arahan Pak Aldo tuh buat ditutup rapat gitu loh. Jangan sampai karyawan yang lain tahu. Ya syukurnya emang selama ini sih ya masih bekerja lah gitu. Nggak ada yang bocor. Sampai akhirnya Alfi dapat jawaban itu dari temennya yang ikut yang malam itu juga, Bang Heri. Bang Heri lah waktu itu lagi di pos depan tuh, dia jaganya. Ternyata si Alfi ini ditemuin sama Bang Heri karena Bang Heri tuh coba kontak si Alfi lewat HT, nggak ada jawaban sama sekali. Nah akhirnya Bang Heri tuh masuk ke dalam tuh buat nyoba kontrol kan. Wah ini orang kemana, nggak ada suaranya, takutnya ada apa-apa kan, kata Bang Heri gitu. Akhirnya Bang Heri tuh setiap lantai itu disamperin. Karena kan kalau yang dirasa sama Alfi dia pingsan di lift ya mas ya. Nah Bang Heri itu pakai lift ya mas. Kalau setiap lantai dicek sampai lantai 15 itu nggak ada Alfi mas. Dan ternyata Alfi ditemuinnya di basement. Basement itu kan ya maksudnya nggak ada yang jaga gitu, nggak ada orang, cuman parkiran mobil doang gitu loh. Tapi kok dia bisa di basement? Si Alfi itu masih sampai sekarang pun nggak tahu jawabannya. Kok dia bisa pingsan tiba-tiba ada di basement? Si Alfi posisi itu di tengah-tengah basement yang gelap, terus tiduran. Oh bukan di lift lagi ya? Bukan di lift ternyata. Yang ditemuin sama Bang Heri itu di basement. Bang Heri pun juga bingung. Gimana ceritanya si Alfi bisa di tengah basement? Sementara dari cerita si Alfi, dia ingat itu terakhir itu dia di lift. Nah, sampai sekarang bahkan Bang Pawi pun juga nggak bisa ngejawab gitu, walaupun dia istilahnya punya pegangan lah ya. Nah, sekarang pun nggak ada yang tahu itu gimana ceritanya si Alfi bisa di basement itu. Apakah ditarik sama setannya kan? Ya nggak tahu juga gitu. Ya tapi hal itu tuh nggak bikin Alfi jadi kecut gitu loh mas. Malah dia kayak makin tertantang gitu loh. Karena ini ya setelah dia pulang itu dia ngadep Pak Aldo. Ya seperti biasa, bincang biasa, diizinin lagi masuk. Nah sampai nih akhirnya hari Sabtu, Alfi inget banget tuh mas, hari Sabtu itu Pak Aldo cuma nyuruh 3 orang doang yang masuk. Alfi, Cang Musli, sama Pak Alwi. Kalau Pak Alwi karena pasti di dalam plan. Dan juga itu posisi seperti biasa malam lagi mas. Nah si Alfi ini sweet lah sama Cang Musli nih. Karena emang mereka berdua nih nggak ada yang mau di belakang nih kan. Berdua aja diganggu gitu, apalagi sendiri gitu. Mas Sweet berdua, ya ternyata ya si Alfi yang kalah. Ya udahlah, Alfi ngalah akhirnya dia jaga di belakang si Alfi nih. Ya kan, cuman memang kata Alfi, ya nggak apa-apa sih di belakang gitu loh. Nggak se-ekstrim yang di dalam. Kenapa kok malah dikurangin tuh jaga malam? Nah itu ada alasannya mas. Oke. Nah di luar itu kan nggak, yang belakang itu memang horor tapi nggak se-ekstrim yang di dalam ya kan mas. Iya. Makanya Alfi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kerjaan dia cuma nonton aja. Pas lagi asik nonton, tiba-tiba hatanya bunyi nih. Fi, tolong ke dalam bentar dong. Itu suara datar mas. Tapi suaranya mirip suara Pak Alwi. Ya, si Alfi bingung kan. Mau antara percaya nggak percaya juga gitu loh. Ya kalau misalkan setan, cuma kok suaranya hampir mirip Pak Alwi gitu. Ya udahlah, disamperin dah tuh sama si Alfi tuh lewat pintu belakang. Biasa kan lewat pantry terus lorong kan. Iya. Nah di lorong itu aja kayak kata si Alfi tuh ngerasa kayak ada angin gitu. Ya bukan AC tapi angin
tapi anginnya dingin gitu loh, kenceng, lumayan kenceng gitu. Ya temen si Alfi nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Nah tuh pas sampai di pos jaga, loh kok ternyata nggak ada Pak Alwi ini, cuman ada HT-nya doang. Ya pikir Alfi kan, oh mungkin Pak Alwi lagi muter ke atas kali gitu. Tapi kan SOP-nya itu harus bawa HT sama senter kan. Bentarnya senter emang nggak ada gitu loh, tapi HT-nya nggak yang ada gitu. Ditungguin lah tuh sama Alfi duduk di situ mas, di pos itu. Ada sekitar 15 menitan lah, 10-15 menit. Tapi nggak nongol-nongol nih Pak Alwi ini. Udah kelamaan juga kan karena ninggalin pos belakang, takutnya ada apa-apa. Ya udahlah, tinggalin aja kalau gitu. Udah akhirnya Alfi balik nih ke posnya nih mas, lanjut nonton sekitar jam 1:30, jam 1 atau 1:30 tuh si Alfi lagi nonton, tiba-tiba tuh ada suara kayak ledakan gitu mas dari atas. Wow, bingung lah kan, suara apaan itu kan? Si Alfi pakai HT lah, teriak tuh, Pak itu ada suara meledak tuh, dengar gak Pak? Ke Pak Alwi. Dibalas lah Pak Alwi. Apaan sih lu, Vi? Berisik banget teriak-teriakan mulu dari tadi ya. Itu Pak, ada suara ledakan, Bapak denger gak? Kata si Alfi. Ah, lu ngarang aja lu, kata Pak Alwi gitu. Ah, elah, ya udah kalau Bapak nggak usah keluar dari sini. Ah, lu berisik lu dari tadi. Lu tuh tadi ngapain lu ke dalam, duduk diem aja samping gua, diajak ngobrol diem aja. Kata Pak Alwi. Ternyata emang pas Alfi ini masuk, itu sebenarnya emang bener masuk si Alfi. Alfi ngerasanya nggak ada Pak Alwi. Pak Alwi ngerasa ada si Alfi, cuman diem aja. Kayak lagi di posisi beda gitu, dunia gitu loh ya mas ya. Malah nyelembet ke situ kan. Nah di situ si Alfi udah bingung sama ada suara ledakan. Dia juga bingung sama cerita Pak Alwi ini nih. Pusing dah tuh kepala si Alfi kan. Dia juga ngeliat ke atas itu, kok kayak nggak, tapi nggak ada apa-apa gitu loh mas, nggak ada kayak ledakan nih maksudnya, ya harusnya ada asapnya lah atau api gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu. Ya udah akhirnya Alfi lanjut aja nonton dah, udah bodo amat gitu. Nah sebelumnya itu ada pesan juga tuh dari Pak Alwi, kalau ada orang yang nyari saya, langsung aja suruh masuk ke dalam. Nah akhirnya tuh orang itu datang tuh mas, sekitar pukul 2:30-an tuh. Karena datang kan otomatis lewat pintu depan ya kan. Coba dikabarin sama Cang Musli nih, Pak Alwi ini ada temennya nyariin nih di depan. Oh yaudah suruh masuk aja langsung. Ya kan si Alfi denger kan lihatnya. Si Alfi mah ikutlah masuk ke dalam tuh mas. Setelah masuk ke dalam ngobrol lah tuh. Nah ternyata Pak Aldo ini minta ke Pak Alwi buat cari orang buat bersihin kantornya itu mas. Udah akhirnya dicariin tuh sama Pak Alwi. Nah datang lah ini namanya, kita sebutnya Mas Dwi lah ya. Dia ini udah ilmunya tuh udah tinggi lah kata Pak Alwi begitu. Udah sering dipanggil kemana-mana gitu. Akhirnya mulai dah tuh sesi pembersihan tuh mas. Diajak dulu tuh kita ke lantai 12 tuh, langsung ke lantai 12, langsung ke dedengkotnya langsung kata Mas Dwi ini. Ini kita langsung nemuin yang kamu lihat ya, nunjuk ke si Alfi tuh. Loh kok bisa tahu nih orang? Sementara juga Pak Alwi juga katanya nggak cerita mas, nggak bisa tahu nih orang. Sampai lantai 12, dicek gitu loh. Ternyata kata Mas Dwi, ini tuh udah gabungan dari penunggu lama, terus juga ada kiriman juga, ditambah lagi juga ada yang wah ini udah lengkap nih di sini katanya. Kalau istilahnya mau bikin kerajaan pun nih udah syaratnya ini udah lengkap gitu loh kata Mas Dwi. Gitu. Nah terus gimana tuh kata Pak Alwi gitu. Ya udahlah saya cobalah nih nanti, ya syukur-syukur bisa gitu loh kata Mas Dwi. Akhirnya Mas Dwi itu ngasih satu orang tuh satu lembar gitu mas, lembaran ada tulisan Arabnya gitu. Si
si Alfi lupa bacaannya apa gitu, cuman dia inget tuh tulisan Arab gitu. Kata Mas Dwi, tolong kalian baca, dihafalin. Nah, terus juga saya pesen nanti kalau ada apa-apa jangan sekalipun keluar dari lingkaran yang saya buat. Kata Mas Dwi ini, oke Pak. Nah nanti kalau saya bilang baca surat yang dari saya itu, kalian baca ya sekencang-kencangnya, kata Mas Dwi ini. Udah tuh, akhirnya dibikin buletan tuh Mas. Di dalam buletan itu Pak Alwi, si Alfi sama Cang Musli nih bertiga nih. Kayak duduk sila kayak biasa gitu kan. Itu Pak Mas Dwi itu di luar. Dia itu kayak tau lah, bergaya begitu kan. Kayak orang pintar yang lagi ngaduk ilmunya gitu. Tiba-tiba si Mas Dwi itu teriak, semuanya tutup mata. Kata Mas Dwi gitu. Tutup mata dah tuh semua. Si Alfi, Mas Dwi, Cang Musli sama Pak Alwi. Sekalian kalian juga baca-baca suratnya itu, kata Mas Dwi gitu. Nah tuh akhirnya dibaca tuh. Kalau dalam posisi itu bener-bener kayak pengap tapi dingin gitu loh Mas. Gimana sih ngejelasinnya? Kata Alfi tuh pengap tapi dingin. Tapi itu dia ngerasa tuh kayak di lantai itu penuh sesak gitu loh Mas. Ngerti gak? Kayak banyak orang gitu, tapi ya nggak ada orang gitu loh. Si Alfi itu cerita. Akhirnya si Alfi cuma nurutin doang, merem sambil baca-baca gini doang. Nah tiba-tiba pas lagi baca begitu ada suara kayak bukan benda sih, ya kayak benda lah gitu, benda jatuh. Bingung si Alfi kan, wah dia mau melek tapi kan di instruksi itu nggak boleh melek ya kan, tapi dia penasaran bunyi apa nih tadi kan. Akhirnya si Alfi beraniin aja, udahlah, udah bodo amat, dia melek tuh si Alfi Mas. Pas dia nengok ke depan nggak ada siapa-siapa, ke belakang baru lah itu badan Cang Musli itu udah di belakang, udah tiduran. Jadi itu di bundaran itu sisa si Alfi sendiri aja udah, masih sila dan dia sendiri, benar-benar sendiri gitu. Nah, tiba-tiba dari ruangan yang komputer itu tuh Mas, keluar tuh Pak Alwi sama Mas Dwi ini. Nah posisinya itu Pak Alwi lagi bopong Mas Alwi. Pak Alwi ini lagi bopong Mas Dwi itu. Nah si Alfi itu ngelihat, waduh itu mulut hidungnya itu udah keluar darah si Mas Dwi ini. Masuk dia tuh ke lingkaran itu mereka berdua. Terus Pak Alwi nggak tahu tuh ngapain si Mas Dwi. Terus Mas Dwi tiba-tiba langsung ngomong, nunjuk ke arah belakang, tolongin temen kamu itu. Nunjuk ke si Alfi, nyuruh si Alfi. Ya gimana, perintahnya nggak boleh keluar dari bundaran ini, tapi saya disuruh nolongin gitu. Ya bingung juga si Alfi kan. Udahlah akhirnya mau nggak mau ditarik tuh kakinya sama si Alfi masuk ke dalam. Ternyata tuh emang udah nggak sadar Cang Musli ini Mas. Posisi nggak sadar sama sekali. Udah sekarang kita semua turun, kata Mas Dwi. Tapi saya minta jangan ada yang nengok ke belakang. Begitu kata Mas Dwi. Ya udahlah, mau gimana juga orang udah terlanjur begini kan, nggak bakal ada juga yang mau nengok ke belakang. Yang pada takut kok. Turun nanti masuk lift. Turun ke bawah, lantai 1. Terus semua itu langsung kumpul di luar tuh Mas. Jadi di situ udah kayak sisa ngobrol-ngobrol aja tuh, dijelasin tuh sama Mas Dwi ini. Jadi emang Mas Dwi ini belum bisa ngusir setan ini, karena memang udah pertama kayak bukan gabungan sih, antara mereka tuh saling bantu gitu loh Mas katanya. Jadi ada yang dari kiriman itu ngebantuin yang udah lama di sini,
Jadi udah mereka saling bantu gitu loh. Menurut si Dwi nih. Menurut Mas Dwi ini. Karena kan ya niatnya cuma mau ngusir yang kiriman doang gitu loh Mas. Karena menurut Mas Dwi itu yang bikin memperparah kantor, suasana kantor dan setan-setan itu yang makin bikin parah itu dari kiriman ini Mas. Nah Mas Dwi di satu sisi dia sambil coba sadarin si Cang Musli nih. Alfi itu megangin Mas Dwi di belakang gini kan, megangin badannya. Itu ngebelakangin pintu masuk kantor Mas. Nah pas lagi megangin begini, tiba-tiba si Alfi ngerasa kayak ada yang gebuk punggung sama lehernya. Langsung pingsan. Habis dipukul, terus tiba-tiba gelap. Nah besoknya udah tiba-tiba udah di rumah deh. Ternyata itu si Alfi pingsan itu hampir 1 hari setelah ngalamin yang kena pukulan gitu Mas. Pas Alfi sadar, barulah tuh si Pak Alwi tuh si Alfi ngabarin Pak Alwi. Nah barulah Pak Alwi bilang katanya mau ke rumah gitu, mau ngobrol sebentar kata Pak Alwi. Ya udah akhirnya diizinin lah Pak Alwi buat datang berdua sama Mas Dwi ini. Barulah tuh dijelasin sedetail-detailnya gitu. Jadi kalau untuk kasus yang lompat tuh, dia itu emang orang tuanya tuh cerai. Nggak lama setelah orang tuanya cerai itu, dia tuh sudah mengalami kayak menuju depresi Mas. Nah nggak lama dari situ kan dia batal nikah. Awalnya kan yang bilang katanya yang batal nikah doang gitu loh. Tapi ternyata tunangannya ini selingkuh di belakang cewek ini. Nah makanya dia makin frustasi lah Mas, depresi juga. Terus juga kalau dia jalan itu suka ada bisikan-bisikan. Nah bisikan-bisikan itu ini ada hubungannya juga nih. Bisikan-bisikan itu dari kiriman-kiriman ini Mas. Kiriman-kiriman lawan pemilik kantor ini. Ya akhirnya dia ngelakuin lah tuh. Nah untuk kiriman ini banyak lawan bisnisnya lah gitu yang nggak suka pemilik kantor ini berhasil. Akhirnya karena lawan-lawannya ini nggak bisa ngirim langsung ke si pemilik gedung ini, akhirnya mereka kirimnya tuh ke kantor gitu. Kantornya buat nakut-nakutin karyawannya dia. Karena kan selama karyawannya takut, otomatis kan operasional kantor bakal terganggu gitu. Ternyata memang benar kan, beberapa lama itu operasional kantor itu memang terganggu tuh Mas. Banyak yang kesurupan, banyak hal mistis. Terus juga sebenarnya pemilik kantor ini ya bukan orang bersih-bersih juga gitu loh. Jadi sesama pemain juga Mas, suka ngirim kiriman juga gitu kalau kata Mas Dwi ini. Menurut Dwi? Iya. Dan akhirnya Mas Dwi itu nyaranin ini kantor nih, menurut saya tuh udah nggak akan lama lagi, kata Mas Dwi itu. Karena ini udah nggak bakal bisa diusir lagi nih yang namanya kiriman-kiriman ini nih. Karena udah, ya mereka tuh udah antar pemilik penghuni lama dengan yang penghuni baru, itu mereka tuh udah saling kolaborasi lah katanya gitu. Udah saling kerjasama. Jadi mau sekuat apapun tuh orang, ilmunya mau ngusir pun nggak akan bisa katanya gitu. Kalau nggak salah akhirnya resign semua ya? Iya, nggak semua sih Mas. Ada 1-2 orang yang masih gitu. Tapi itu di luar dari cerita ini loh. Tapi memang sebagian besar itu seperti Mas Alfi, Pak Alwi, Cang Musli. Nah itu semua pada resign gitu. Termasuk Pak Aldo pun resign. Karena memang selain saran dari Mas Dwi ini, ada beberapa faktor juga yang bikin
mereka semua tuh berpikir ulang buat lanjut kerja gitu loh Mas. Nah, pertama juga kan ya mereka punya keluarga ya kan Mas ya. Mereka juga nggak mau kayak cuman sekedar kerja ke kantor itu masih daerah Jakarta tapi pulang tinggal nama ya kan, mereka juga nggak mau gitu. Alfi juga dia tuh mau jaga emaknya Mas. Dia nggak mau kenapa-napa walaupun emang gajinya besar tapi keselamatannya juga lebih penting gitu loh kata Alfi. Dan untuk Pak Alwi ini dia itu udah umur berapa ya waktu itu? Udah hampir 50 lah. Pak Alwi ya? Udah ya sesepuhnya di kantor ini kan. Dia udah mau istirahat. Kayak menurut dia tuh gue udah cukup lah jaga kantor ini gitu loh. Akhirnya Pak Alwi juga resign balik ke kampungnya. Nah Pak Aldo sebenarnya tuh dia masih ditawarin lagi Mas sama pemilik kantor ini. Tapi Pak Aldo juga ngelihat anak buahnya istilahnya kejadian ya si Alfi gitu kan sampai Mas Dwi juga begitu. Ya ini udah di luar nalar kata Pak Aldo gitu. Ya udah saya setelah itu pun juga ikut resign juga gitu. Kantornya pun itu masih ada Mas. Gedungnya masih ada. Terakhir saya lewat minggu lalu itu masih ada. Itu pokoknya ada di daerah Jakarta Selatan. Maka sampai hari ini pun itu gedung masih ada. Kalau yang di Jaksel silakan coba aja cari. Kali aja kan ketemu gitu. Kalau masih penasaran. Tapi memang yang menariknya gitu ya, kita nggak pernah tahu nih POV dari karyawan-karyawan yang ada di sana gimana sih. Karena si Satpam mencoba nggak pernah ngomong, bahkan sampai resign pun nggak ada yang pernah cerita ke karyawan ya? Nggak ada yang pernah cerita. Karena memang kayaknya harus saya kasih tahu juga sih di sini. Jadi itu sebenarnya ini nih Alfi tuh udah pesen sih. Sebenarnya nggak boleh ceritain, tapi ya maksudnya biar cerita ini lebih jelas lah gitu lah ya. Kalau saat mau pindah ke shift malam itu Mas, itu tuh ada sebuah perjanjian. Harus tangan itu sebuah perjanjian yang dibikin sama Pak Aldo. Kalau seandainya di situ bunyinya lah ya, salah satu bunyinya, kalau seandainya terjadi apapun itu di luar mau di yang bisa dinalar atau di luar nalar kata tulisannya di situ, untuk tidak disebarluaskan kepada karyawan atau siapapun. Oh, jadi ada soal perjanjiannya juga. Sebenarnya Mas Alfi bilang katanya jangan dikasih tahu lah, tapi maksudnya ya biar jelas lah cerita ini ya kan, biar nggak liar kemana-mana gitu. Tapi mungkin nggak kalau Alfi kita undang jadi narasumber gimana guys? 20.000 komen di bawah. Nggak, tapi mungkin nggak? Dari 2000 berapa ya Mas Alfi? Awal pertama itu 2022 nggak salah. Saya itu udah ngajak Mas Alfi itu ke sini Mas. Tapi memang tipikal orang yang pemalu. Dia tuh benar-benar pemalu kalau katanya depan kamera gitu. Nggak tahu dia ada pengalaman apa. Cuman katanya dia pemalu. Sebenarnya sedikit-sedikit sih lagi saya coba. Tapi katanya dia juga mau jaga rahasia kan katanya identitasnya. Iya. Nah, kan nanti bisa, ya kan karyawan pasti kenal dia gitu kemarin kan makanya. Bukannya gue nggak mau ngundang guys, gue udah coba ngundang tapi memang katanya rahasianya. Ya nanti jadi pasti tahu di mana gitu ya. Dan katanya ya sharing aja sih, nggak usah dicari tahu gedungnya yang mana gitu ya. Iya. Karena kan kalau misalkan yang dijaga Alfi itu kalau misalkan ternyata dia nge-show dirinya nih, takutnya ada beberapa karyawan yang di sana tuh ngeliat dia gitu loh, kenal dia. Nah akhirnya kan jadi bumerang juga buat kantor itu Mas. Iya. Gitu. Oke lah kalau gitu ya. Makasih Bro Rian akhirnya datang dan bercerita tentang lantai 12. Semoga kalian terpenuhi yang dari dulu udah
request undang narasumber lantai 12. Ambil baiknya, buang buruknya seperti biasa, dan ada cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.